Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di kelompok 9, tepatnya di dalam kelas teori komunikasi. Dan pada siang hari ini kami akan membahas tentang agenda setting teori. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dionisia Aselasana, kedua ada Lisyanti Senaga, dan ketiga ada saya sendiri, Winda Pratama Putri. Masuk ke bagian pertama, ada ringkasan teori yang sudah kami ringkas secara terperinci tentang teori agenda setting. Agenda setting menjelaskan begitu besarnya pengaruh media berkaitan dengan kemampuannya dalam memberitahukan kepada audiens mengenai isu-isu apa sajakah yang penting. Namun, media akan memberi penekanan pada isu-isu yang dianggap penting dan terkadang mengecilkan informasi yang mungkin sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat terkadang juga melihat bahwa suatu isu memang penting karena dimunculkan oleh media dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. Kami juga menyajikan profil penemu teori agenda setting yang kita bisa lihat pada gambar yang kami sajikan. Ada Donald Leslie Shaw yang biasa kita kenal dengan Shaw dan Malcolm Maxwell. Donald Leslie Shaw dilahirkan 11 Februari tahun 1930. Beliau merupakan seorang penulis, kritikus sastra, dan Brown Forman Profesor Amerika Latin Sastra di University of Virginia. Shaw lulus dari Universitas Manchester dan Universitas Dublin. Dan saat ini beliau tinggal di Italia menghabiskan waktunya untuk semester akademi di Carrollsville, Virginia. Sudah banyak buku yang ditulis oleh Shaw seperti buku A Literary History of Spain. Shaw juga telah banyak menulis dan saat ini mengajar berbagai kursus tentang penulis Argentina, George Louis Borges. Kemudian, ada juga Malcolm Maxwell yang merupakan salah satu dari peneliti empiris tentang fungsi agenda setting pers. Beliau lahir pada tahun 1938 di Birmingham, Alabama. McCombs dengan rekan penelitiannya yakni Donald L. Shaw sudah bergerak cepat pada masa itu dalam melakukan pengujian hipotesis bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat kuat pada isu-isu publik yang menganggap penting dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1968. Pada saat itu, mereka juga bekerja sama dengan profesor muda jurnalisme di University of North Carolina di Chapel Hill. Beliau juga menghasilkan sebuah artikel berjudul The Agenda Setting, Fungsi Media Massa, yang dimunculkan pada musim panas tahun 1972, edisi Opini Public Quarterly, dan telah menjadi klasik dan mungkin yang paling sering dikutip di negaranya. Masuk pada bagian definisi agenda setting teori. Teori agenda setting merupakan teori yang digunakan para peneliti untuk mengukur pengaruh suatu media bagi khalayak. Jika diurai dalam bahasa etimologi, pengertian agenda setting diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu agenda dan setting. Pengertian agenda setting dapat diartikan sebagai penyusunan atau pengaturan suatu agenda atau kegiatan, bahkan acara. Dalam istilah komunikasi, pengertian agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell dan Shaw, mereka percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer yang menonjol yang dimiliki sebuah media dari news agenda mereka kepada public agenda. Dan pada saatnya, media massa itu sendiri menciptakan suatu hal yang penting untuk dirinya sendiri, kemudian menjadi penting juga untuk masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa agenda setting membahas tentang peran besar media massa dan menentukan rencana atau agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat cenderung menjadi individu yang terbiasakan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh media, sehingga hal yang muncul dalam media juga sering menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita-berita tersebut bukan hanya ditangkap oleh masyarakat sebagai ilmu atau pengetahuan, tetapi bahkan hal tersebut dapat mengubah cara berpikir atau memandang suatu hal, perilaku, gaya hidup maupun sikap masyarakat itu sendiri.
Teori penyusunan agenda ini mulai dirintis di tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye yang dilakukan untuk pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dan tentunya penelitian ini membuahkan hasil. Mereka menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih yang kemudian menjadi sebuah hipotesis teori agenda setting. Meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayak. Pada prosesnya, Rogers dan Deering membagi agenda setting menjadi 3 sub-area, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Agenda publik merupakan sub-area yang mencoba memahami bagaimana opini publik dipengaruhi oleh konten media massa. Sedangkan agenda setting media sendiri merupakan studi yang menekankan pada konten media yang berhubungan dengan definisi isu, seleksi, dan penekanan yang dilakukan media. Agenda kebijakan atau policy agenda berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elit, keputusan, dan aksi. 3 sub-area tersebut akan lebih rinci lagi dibahas pada model teori agenda setting yang akan selanjutnya dibahas. Pada teori agenda setting itu terdapat dimensi-dimensi agenda. Yang pertama itu dari agenda media, yaitu visibilitas. Pada suatu acara pasti terdapat bagian yang akan menarik perhatian dan mendapatkan rating yang cukup tinggi. Nah, itu yang disebut dengan visibilitas. Jadi seberapa sering masyarakat itu melihat dan bagian-bagian yang mendominasi. Yang kedua itu ada audience silence, yaitu hubungan isi acara dengan kebutuhan masyarakat, relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Media akan menentukan isu dengan kebutuhan publik. Misalnya nih, media mengangkat topik mengenai COVID-19. Nah, berita COVID-19 ini kan memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini telah menjadi kebutuhan publik. Nah, contoh ini itu disebut audience silence. Yang ketiga itu ada valensi, yakni cara media mengeluarkan suatu berita dalam peristiwa. Contohnya aku ambil dari Tribun. Tribun itu seringkali dia mengeluarkan isu atau topik itu biasanya di paragraf-paragraf terakhir. Jadi dia di paragraf-paragraf pertama itu dia menampilkan berita-berita yang gak sesuai dengan isunya itu. Nah, terdapat juga beberapa media itu yang memberikan clickbait. Nah, contoh yang aku berikan itu tadi adalah valensi. Yang kedua itu ada agenda publik yang terdiri dari familiarity, personal silence, dan kesenangan. Nah, yang pertama itu familiarity atau keakraban, yakni kepekaan publik terhadap suatu isu. Masyarakat sadar akan sebuah isu. Misalnya, beberapa masyarakat sadar akan bahayanya virus COVID-19 melalui berita yang ada di media. Respon yang diberikan oleh masyarakat itu mengikuti anjuran pemerintah dengan menjaga social distancing. Yang kedua itu personal silence, yakni hubungan kepentingan dengan pribadi. Bagian ini menonjolkan pribadi. Hal yang diprioritaskan berhubungan dengan ciri diri. Misalnya itu seseorang yang memerlukan hiburan, dan untuk mencapai kepuasan atau kepentingan itu diperlukan hiburan yang sesuai pribadinya, yaitu dengan menonton film. Yang ketiga itu ada kesenangan, yakni isu berita yang disukai ataupun tidak disukai. Jadi pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Masyarakat akan menentukan berita yang diinformasikan disukai atau tidak. Contohnya, seseorang yang memilih berita tentang artis K-pop sebagai wujud dia menyukai topik yang diberitakan. Yang ketiga itu ada agenda kebijakan yang terdiri dari support, likelihood of action, dan yang terakhir ada freedom of action. Yang pertama itu support, yakni kegiatan yang menguntungkan suatu topik berita tertentu. Contohnya itu kasus yang menjerat Mirna si korban cyanida. Seluruh masyarakat dan terutama pemerintah menyelidiki kasus tersebut lebih dalam, sehingga media mendapatkan berita karena penyelidikan kasus tersebut yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada likelihood of action, yakni pemerintah melakukan hal yang dibicarakan pada topik tertentu. Pemerintah tidak dapat tutup telinga dengan agenda publik. Misalnya, kemarin itu ada demo penolakan RUU KUHP yang dilakukan di beberapa wilayah tertentu dan mengakibatkan pemerintah yang tidak menjadikannya sebagai UU.
Yang ketiga itu ada freedom of action, yakni nilai yang terdapat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat akan menilai apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya terdapat beberapa masyarakat yang menilai kinerja pemerintah kurang tanggap tentang adanya pemudik yang berdatangan dari luar kota di masa pandemik ini. Contoh kasus dalam agenda setting berdasarkan dimensi agenda. Pada tahun 2009 terdapat kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari yang saat itu curhat tentang pelayanan RS Omni Internasional yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan curhatan tersebut melalui media sosial. Hal tersebut membuat Prita ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik. Agenda medianya adalah media yang mengekspos kejadian ini dan menampilkan ketidakadilan yang dialami Prita. Agenda publik dalam kasus ini adalah banyak masyarakat yang bersimpati dengan kasus Prita. Banyak masyarakat yang membuat spanduk dengan tulisan curhat kok di penjara. Kasus yang dialami oleh Prita mengandung unsur motherhood syndrome, yang mana seseorang ibu yang memiliki anak dan mengharuskan ia ditahan sehingga menimbulkan simpati. Agenda kebijakannya dalam kasus ini adalah politikus dan orang-orang penting yang menjenguk serta berkomentar akan kasus Prita. Media pun tidak melupakan untuk mengekspos kegiatan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Agenda setting memiliki 3 asumsi. Yang pertama, media massa mengagendakan untuk menyaring dan membentuk isu pada publik. Media akan memberikan pembelajaran mengenai realitas sosial. Media secara tidak langsung membentuk pikiran publik. Media akan mempengaruhi percakapan sehari-hari dengan informasi yang diberikan media. Contohnya itu kasus Manohara yang mengalami tindak kekerasan. Dampak yang terjadi dalam kasus itu adalah kasus Manohara telah menjadi perbincangan publik akibat dari media yang terus-menerus memblow up kasus ini. Yang kedua adalah konsentrasi media hanya berfokus pada beberapa persoalan masyarakat yang penting. Media akan menyeleksi isu yang akan dipilih untuk dijadikan berita. Isu yang diambil oleh media mengandung unsur kepentingan dan kemenarikan. Contohnya, berbagai media yang memberitakan tentang YouTuber Ferdinand Paleka. Ferdinand Paleka merupakan topik yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan karena tindakannya yang membagikan sembako yang di dalamnya berupa sampah kepada para waria. Berita yang dibuat oleh media tentang Ferdinand menjadi trending. Yang ketiga itu ada publik dan pemerintah dapat menjadi isu dari agenda media. Isu publik dan pemerintah dapat menjadi agenda dari media. Contohnya kasus Bupati Klaten yang menempelkan stiker pada hand sanitizer yang dibagikan kepada masyarakat. Pada awalnya kasus ini hanya menjadi pembicaraan publik melalui media sosial yang sempat trending di Twitter. Pembicaraan publik mengakibatkan media massa yang memberitakan kasus ini. Banyak media yang mengekspos kehidupan Bupati Klaten yang sebenarnya tidak penting untuk dibicarakan, dan media mengubah hal tersebut menjadi penting untuk diberitakan. Menurut Bernard Coher dalam Amel di 2017, dia mengemukakan asumsi dasar pada agenda setting, yaitu media massa lebih sekedar memberi informasi atau opini. Media massa mungkin saja kurang berhasil mendorong orang untuk memikirkan sesuatu, tetapi media massa sangat berhasil mendorong khalayak untuk menentukan apa yang perlu dipikirkan. Media massa dapat membuat publik mengikuti apa yang perlu untuk dipikirkan. Apa yang perlu dipikirkan publik merupakan tujuan dari media. Saat media membordir masyarakat dengan sebuah berita, secara tidak langsung, masyarakat akan mengikuti, ikut memikirkan apa yang menjadi berita dari media. Secara umum terdapat 2 tahap, yaitu agenda dan framing serta priming. Tahap pertama yaitu agenda yang menekankan pada isu yang penting. Terdapat 3 macam agenda, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Media akan memilih dari ketiga agenda tersebut untuk dijadikan highlight. Tahap yang kedua adalah media framing. Framing merupakan penggambaran media terhadap suatu kejadian dan membentuk perspektif tertentu serta menekankan atribut.
Atribut ini yang akan mempengaruhi perspektif publik. Pada konsep agenda setting tidak hanya menekankan apa yang perlu dipikirkan, tetapi juga bagaimana memikirkan. Pemikiran publik akan dipengaruhi oleh framing media. Priming adalah efek yang berasal dari stimulus sebelumnya yang akan mempengaruhi pikiran publik. Contoh tahap dalam agenda setting yaitu saat media memberitakan gaya kepemimpinan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat. Tahap ini yang disebut dengan agenda, tepatnya agenda media. Gaya kepemimpinan merupakan topik dan atribut yang diamati oleh masyarakat, yaitu ketegasan, diksi kata, dan sikap yang ditunjukkan Jokowi maupun Prabowo. Perspektif publik yang terbentuk dari atribut yang telah disoroti. Tahap ini yang disebut dengan framing. Efek dari isu yang gaya kepemimpinan Jokowi dan Prabowo akan mempengaruhi publik seperti memilih ataupun tidak memilih calon presiden. Masyarakat akan mendukung calonnya yang sesuai dengan perspektif dirinya. Tahap ini disebut dengan priming. Menurut MC Combs dan Donald Shaw dalam Khatimah 2018, media memiliki kemampuan untuk membuat agenda media menjadi agenda publik, seperti masalah COVID-19 yang setiap saat selalu diberitakan sehingga permasalahan COVID-19 ini menjadi agenda publik. Publik akan menilai penting atau tidaknya berita tergantung daripada media. Media menganggap berita penting untuk dibicarakan, maka publik akan menganggap berita tersebut juga penting. Begitupun sebaliknya, ketika media menganggap suatu isu tidaklah penting, maka publik tidak akan menganggap isu tersebut penting. Isu yang diberitakan oleh media merupakan makanan bagi otak masyarakat. Media massa akan mempengaruhi cara berpikir dari masyarakat. Pada agenda setting, tidak hanya menekankan apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir masyarakat. Peranan media. Menurut teori agenda setting, media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap, tetapi dengan fungsinya sebagai gatekeeper, penjaga gawang atau penyaring yang memilih persoalan tertentu dan mengesampingkan yang lain. Media membentuk citra atau gambaran dunia seperti apa yang disajikan dalam media massa. Ini berarti media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang dan mempengaruhi persepsi khalayak terhadap yang dianggap penting. Bernard Cohen, seorang ahli politik, menyatakan asumsi tentang peranan media, yaitu media massa lebih sekedar memberi informasi, atau opini media massa mungkin saja kurang berhasil mendorong orang untuk memikirkan sesuatu, tetapi media massa sangat berhasil mendorong khalayak untuk menentukan apa yang perlu dipikirkan. Hampir satu dasawasa McCombs dan Shaw mengemukakan agenda setting khalayak terhadap persoalan tersebut. Singkatnya, apa yang dianggap penting media dianggap penting pula oleh masyarakat, dan apa yang dilupakan oleh media massa juga akan luput dari perhatian masyarakat. Menurut Cavey dan Berger, tahun 1997, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan untuk memperjelas teori agenda setting, yaitu, pertama, teori itu mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang-orang sama-sama menganggap penting suatu isu yang diberikan oleh media. Kedua, teori itu mempunyai kekuatan memprediksi bahwa jika orang mengekspos pada suatu media yang sama, mereka akan merasa isu yang sama tersebut pun penting. Ketiga, teori itu dapat dibuktikan salah. Jika orang-orang tidak mengekspos media yang sama, maka mereka tidak akan punya kesamaan bahwa isu media itu penting. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang model agenda setting. Apa aja sih model agenda setting itu? Ada 3, yaitu yang pertama adalah agenda media. Agenda media merupakan agenda yang mengacu pada prioritas isu yang akan dibahas dalam sumber-sumber yang dimediasi. Agenda media merupakan agenda yang mempengaruhi agenda publik dan yang pada gilirannya berdampak pada agenda kebijakan. Yang kedua adalah agenda publik. Agenda publik adalah hasil dari agenda media yang berinteraksi dengan apa yang difikirkan publik, yang pada akhirnya agenda publik berinteraksi dengan apa yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan untuk membuat agenda kebijakan. Dan yang terakhir adalah agenda kebijakan. Agenda kebijakan merupakan hasil dari agenda publik yang berinteraksi dengan apa yang difikirkan oleh pembuat kebijakan.
Nah, teman-teman bisa lihat gambar dari model-model agenda setting. Formulasi sederhana ini rumit oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pengaturan agenda berkaitan dengan arti penting atau sejauh mana masalah agenda dianggap penting dibandingkan dengan isu-isu lain dalam agenda. Peneliti agenda setting lebih tertarik pada arti penting daripada keprihatinan biasa dari peneliti opini publik seperti sikap positif dan negatif terhadap suatu masalah. Arti penting memungkinkan peneliti pengaturan agenda untuk menangkap apa agenda media dan apa yang media katakan kepada publik untuk difikirkan. Dengan demikian, seberapa penting atau pentingnya suatu masalah dianggap oleh audiens akan berdampak pada tingkat pengaruh yang dirasakan. Jika seorang anggota audiens tidak percaya bahwa sumber media dapat dipercaya, maka dia kemungkinan akan mengabaikan agenda yang dipromosikan pada sumber itu. Contohnya adalah jika Mandi seorang liberal, dia tidak akan percaya banyak tentang apa yang mungkin dia dengar dari sumber, misalnya dari sumber Glenn Beck di radio. Dan contoh kedua adalah jika Samuel konservatif, ia mungkin akan menolak sebagian besar agenda yang dipromosikan secara penuh dengan Samantha Bee atau pada podcast politik apapun yang dianggap liberal atau progresif. Dengan demikian, agenda publik hanya akan terpengaruh oleh sumber-sumber media yang mereka anggap kredibel. Informasi yang paling bertentangan juga memperumit prinsip pengaturan agenda. Sebagai gatekeeper informasi, pers memilih dengan selektif berita-berita yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Orang akan cenderung terpengaruh oleh berita-berita dari media massa yang dibaca atau rumusannya merupakan 3 serangkai, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijaksanaan. Pertama, isu-isu yang akan dibahas dan diset dalam media disebut agenda media. Kedua, agenda media dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang difikirkan publik disebut agenda publik. Ketiga, agenda publik dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan mengambil kebijakan penting disebut agenda kebijaksanaan. Masuk ke bagian penelitian agenda setting, ada 3 penelitian yang dilakukan oleh McCombs dan Shaw, yaitu pertama, penelitian Chapel Hill. Penelitian sistematis pertama hipotesis dan penentuan agenda setting dilakukan oleh McCombs dan Shaw tahun 1972. Mereka meneliti penentuan agenda dalam kampanye presiden tahun 1968 dan membuat hipotesis bahwa media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik yang mempengaruhi proyeksi sikap terhadap isu-isu politik, atau biasa kita kenal dengan hubungan sebab akibat. Yang kedua, yaitu penelitian Carlot. Penelitian ini, sebagai penentu agenda media, memang menemukan adanya hubungan yang kuat antara media agenda publik selama masa kampanye 1968. Dan yang ketiga, adalah penelitian Santo Iyengar. Santo Iyengar dari Yale University bersama 2 sejawatnya melakukan eksperimen dengan menggunakan rekaman videotape tayangan berita televisi, kemudian mengubah dan membuang beberapa berita dan menggantinya dengan berita lain. Hal ini kemudian memanipulasi isi berita sedemikian rupa unik, menonjolkan isu-isu dianggap kurang penting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipologi Acapulco. Tipologi Acapulco ini memiliki 2 dimensi dikotomis, yaitu yang pertama adalah membedakan 2 cara melihat agenda, yaitu di mana fokus perhatian bisa diarahkan pada keseluruhan susunan item agenda atau fokus perhatian dapat dipersempit pada satu item tunggal dari agenda. Yang kedua adalah membedakan 2 cara mengukur penonjolan items dalam agenda, dengan apakah mengukur keseluruhan kelompok populasi atau hanya sekedar respon secara individual. Nah, tipologi Acapulco ini memiliki skema, yaitu yang pertama adalah computation, kedua automation, ketiga natural history, dan keempat adalah cognitive portrait. Yang pertama adalah computation, yaitu melihat serangkaian isu yang bersaing untuk mendapatkan posisi dalam media. Yang kedua adalah automation,
yaitu berfokus pada keseluruhan item agenda yang perhatiannya lebih diarahkan pada agenda masing-masing individu. Dan yang ketiga adalah natural history, yang berfokus pada derajat hubungan antara agenda media dengan agenda publik dalam hal naik turunnya sebuah item tunggal dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah cognitive portrait, yaitu sama dengan automation yang berfokus pada individu. Hanya saja, observasinya dipersempit pada penonjolan sebuah item agenda saja. Masuk ke bagian analisis contoh kasus. Agenda setting pada intinya merupakan kepentingan media. Saya akan membandingkan antara TV One dan Metro TV. Sudah jelas, TV One dimiliki oleh Abu Rizal Bakri, yang notabene capres dari Partai Golkar, sehingga tidak pernah ada berita jelek atau negatif tentang Abdul Rizal Bakri sendiri. Namun, akan ada unsur persaingan di sini, yaitu selalu mengkritisi Jokowi yang notabene adalah saingan Abdul Rizal Bakri dari PDIP. Sebaliknya, Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dari Partai Nasdem dan Nasdem sudah meresmikan koalisinya dengan PDIP. Secara tidak langsung, Metro TV memuji dan membentuk citra positif terhadap Jokowi. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa agenda setting ini tergantung apa kepentingan media itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian maupun penggunaan kata. Dan selamat menikmati materi. Semoga kalian cepat paham dan terima kasih teman-teman telah mendengarkan.